Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Ini adalah Mazmur, amin. Mazmurnya Daud, nyanyiannya Daud. Kemungkinan Daud itu nyanyinya seperti itu tadi. Dia sedang bermazmur. Orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, firman Tuhan berkata, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya selalu segar. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Bukankah orang yang merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, mereka seperti pohon yang selalu segar. Sekalipun tantangan ada, sekalipun masalah ada, wajahnya tetap berseri, kekuatannya tetap ada setiap hari. Amin, saudara-saudara. Ini yang membuat kita berbeda dengan orang yang di sekitar kita. Tahukah saudara, sebenarnya di sekitar kita ini ada banyak orang yang kelihatannya baik-baik saja saudara. Tapi sebenarnya di dalamnya hatinya begitu menjerit. Karena apa? Karena tidak ada pengharapan. Beberapa hari yang lalu ketika kami, om yang sakit liver itu. Ya, ketika kami ke sana dia cerita. Setiap malam dia tinggal di tempat kontrakannya. Dia cerita, setiap malam saya menangis dan saya ngomong kepada bapak saya dan ibu saya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia bilang begini, "Pak, Ma, saya pingin ikut bersamamu." Dia nangis dan dia ngomong sama bapaknya, sama ibunya udah meninggal. Kenapa dia lakukan itu? Karena hidupnya begitu susah, hidupnya begitu menderita. Tidak ada orang yang peduli dengan dia, tidak ada orang yang memperhatikan dia. Dan dia ngomong kepada orang yang sudah meninggal. Seharusnya kan kita ngomong sama Tuhan, bukan sama opung kita, bukan sama nenek moyang kita. Karena mereka sudah meninggal dan mereka tidak bisa tolong kita. Tapi kalau kita ngomong sama Tuhan, dia selalu bisa menolong kita. Amin, saudara-saudara. Artinya saudara-saudara, ketika dia hidup bersama dengan bapaknya, ketika dia hidup bersama dengan ibunya, dia menikmati kebahagiaan. Dia ingin bersama dengan papa mamanya. Ketika dulu dia ingat, aku bahagia bersama dengan dia. Tapi sekarang, kenapa aku tidak bahagia? Tentunya karena dia jauh dari Tuhan. Kenapa dia jauh dari Tuhan? Ketika seseorang jauh dari Tuhan, itu sebabnya Mazmur Daud berkata, berbahagia orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Berbahagia. Rahasia
Berbahagia adalah renungkan, baca firman Tuhan siang dan malam, engkau pasti berbahagia. Kenapa orang itu seperti itu? Dia tidak mengerti firman, dia tidak pernah merenungkan firman. Itu sebabnya dia tidak punya harapan dalam kehidupan. Ketika kami datang, kami memberitakan tentang Yesus. Saya menantang dia, kamu harus kembali kepada Yesus. Kamu harus memutuskan kepada Yesus. Ketika kami tantang, dia menangis di situ, saudara-saudara. Dia membuka hatinya. Ketika dia nangis, saya dengan Bung Agripa melihat dia menangis, kami pun ikut menangis. Lalu kami memeluk dia, kami tumpang tangan, kami berdoa kepada dia. Dan dia merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan kami sedang membimbing dia, mengarahkan dia untuk dia lebih dalam, menyerahkan diri untuk dibaptis, saudara-saudara. Dan beberapa hari kemudian kami datang kepada dia, lalu dia cerita. Dia beritahu kepada anaknya, dia punya anak yang yang belum percaya kepada Yesus. Dia bilang, "Nak, Papa mau kembali kepada Kristen." Karena dulu waktu kecil dia Kristen. Dia mau kembali kepada Yesus. Lalu anaknya bilang, "Pak, jangan Pak. Tidak pernah ibadah. Jadi bagi Papa sebenarnya, Papa tidak punya agama." Om itu dia bilang begini, "Saya punya teman orang Kristen, selalu datang mendoakan saya, selalu datang memperhatikan saya, dia menguatkan saya. Jadi saya ingin ikut mereka ke gereja. Selama ini saya banyak teman, tapi tidak pernah Papa temukan teman yang seperti mereka ini, yang tulus mengasihi, yang memperhatikan, mendoakan saya." Dia bilang sama anaknya, saudara-saudara. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Dia bisa membedakan orang yang memperdulikan dia dengan kasih Kristus dengan orang yang tidak punya kasih Kristus. Lalu saya memberi kekuatan kepada dia. Apapun yang terjadi, Bapak putuskan tetap ikut Yesus. Kami akan terus berdoa buat Bapak. Yang jelas perutnya yang semakin besar karena penyakit liver. Hanya ada satu harapan, yaitu mukjizat. Kalau Tuhan sembuhkan dia, hanya itu satu-satunya mukjizat. Tetapi yang saya yakinkan beliau, sekalipun Bapak tidak sembuh, tapi Bapak paling tidak sudah menerima keselamatan yang kekal. Apa hubungannya dengan firman yang kita terima pagi ini? Saudara, hidupnya dia dengan hidup kita sangat berbeda. Mestinya zona kita tidak sama lagi dengan zonanya dia. Kalau kita orang Kristen masih hidup di zonanya dia, kita melarat, kita susah. Berarti engkau sedang tidak merenungkan firman Tuhan. Engkau tidak berbahagia seperti yang firman janjikan. Kenapa? Karena engkau tidak pernah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Keputusan ada di tangan setiap kita. Tapi setiap firman yang ada di sini adalah janji, pengharapan buat kita. Kalau kita mau hidup bahagia, mari ambil komitmen. Baca Alkitab setiap hari, renungkan setiap hari. Bukan karena disuruh, bukan karena didorong, tetapi harus menjadi sebuah komitmen dan gaya hidup dalam setiap orang. Setiap hari saya harus baca firman, saya harus ada doa, harus ada penyembahan, supaya kehidupan dari sorga mengalir setiap hari untuk setiap kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, datang pada Tuhan.